والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbuna tabaraka wa ta'ala masih terus memberikan berbagai macam kebaikan, kenikmatan yang tak terhingga, yang tak terhitung kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah biidnihi ta'ala kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Baik ikhwani wa akhwat fillah, untuk materi kita sebagaimana yang sempat saya bicarakan dengan pengurus, yaitu kita akan membaca kembali matan Tuhfatul Atfal yang disyarah oleh Syekh Bilal hafizahullah ta'ala. Karena kita lihat kitab ini Masya Allah sangat banyak faidah di dalamnya. Kemudian alhamdulillah juga kita kemarin dikunjungi langsung oleh beliau ya beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, kemudian masuk di bulan Ramadan. Hanya saja mungkin di pertemuan itu sebagian dari kita ada yang tidak bisa ya langsung bermajelis dengan beliau, atau hanya mungkin sebagian dari kita bermajelis tapi ya, tidak sempurna majelisnya dengan beliau hafizahullah ta'ala. Maka di sini kita bersama-sama membaca matan ini, matan Tuhfatul Atfal yang langsung disyarah oleh beliau hafizahullah ta'ala. Sebelumnya saya sampaikan juga kepada ikhwah dan akhwat sekalian bahwa kitab yang ditulis oleh beliau ini alhamdulillah ya saya telah mendapatkan izin dari beliau secara tertulis untuk menerjemahkan dan mengajarkan ya kitab yang disyarah oleh beliau ini. Alhamdulillah. Jadi insyaallah ta'ala mulai malam hari ini kita akan membaca matan sekaligus syarah dari beliau hafizahullahu ta'ala. Ya. Yang belum punya kitab mungkin ada di hadapan kita sekalian, sudah ditayangkan di situ. Adapun yang kitab aslinya itu ada ya, kayaknya ada kemarin di bulan Ramadan ya, karena saya sendiri dapat yang asli juga. Baik, kita mulai dari halaman 27 dari Muqaddimatun Nazim, pendahuluan yang akan disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala di sini. Beliau sebutkan, qala hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ibtada an-nazimu rahimahullahu ta'ala manzumatahu bil basmalah. Beliau mengatakan bahwa an-nazim
penulis, penyusun daripada kitab ini, Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, beliau memulai manzumahnya ini dengan basmalah, sebagaimana yang kita telah lihat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ibtida'un haqiqiyun. Dan ini merupakan pendahuluan yang sebenar-benar pendahuluan. Artinya kita memulai sesuatu itu dengan basmalah. Ini merupakan pendahuluan yang paling benar, yang hakiki. Wa huwal bada'u bima lam yasbiqhu syai'un. Dan ini merupakan pendahuluan yang sama sekali tak ada sesuatu pun yang bisa mendahuluinya. Ya. Jadi semua sesuatu atau segala sesuatu yang hendak kita memulainya, maka hendaknya kita memulai dengan basmalah. Jangan mendahulukan sesuatu sebelum basmalah itu, jangan. Makanya beliau tegaskan di sini, wa huwa al-mabda'u wa huwa al-bada'u bima lam yasbiqhu syai'un. Pendahuluan yang tidak pernah didahului oleh sesuatu. Tidak ada kalimat sebelum basmalah. Ya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama. Ya, ketika mereka menulis kitab-kitab mereka, baik itu dalam pembahasan akidah, fikih, hadis, tafsir dan seterusnya, mereka senantiasa mendahulukan tulisan mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam syarah Kitabut Tauhid, ternyata basmalah ini memiliki keutamaan yang sangat dalam. Ya, memiliki keutamaan yang sangat dalam sehingga para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka senantiasa mendahulukan ya tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita lihat matan yang pertama yang ditulis oleh An-Nazim, penulis rahimahullahu ta'ala. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat yang maha pengampun. Berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun. Kemudian disebutkan setelahnya, beliau adalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat yang dari Sang Maha Pengampun tersebut adalah Sulaiman. Ya, Sulaiman Al-Jamzuri. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala akan menjelaskan nama lengkap beliau di bawah matan ini. Baik, kita lihat ucapan beliau, yaqulu raji, ay yaqulu muammilu, berkata orang yang senantiasa memperhatikan, rahmatil ghafuri, orang yang senantiasa memperhatikan rahmat yang maha pengampun, rahmatnya yang maha pengampun, rahmatnya yang Sang Maha Pengampun. Ya. Beliau sebutkan hafizahullah ta'ala, rahmatil ghafuri, ar-rahmah sifatun thabitatun lillahi azza wa jal, taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Ar-rahmah, rahmatil ghafur, ar-rahmah itu merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan, wa min athariha
ihsanuhu subhanahu ila khalqih. Di antara tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya ila khalqihi, kepada makhluknya. Fama min ni'matin min khairid dunya wal akhirah illa wa hiya min athari rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, maka nikmat apa saja dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, melainkan semuanya itu tidak lepas dari kebaikan-kebaikannya Sang Maha Pemberi Rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan beliau Syekh Bilal hafizahullah ta'ala dari ucapan An-Nazim Rahmatil Ghafuri, dari lafaz rahmah. Kemudian Al-Ghafuri, jadi rahmah, ar-rahmah sifatun thabitatun lillahi azza wa jalla, sifat yang tetap bagi Allah. Sekarang Al-Ghafuri, Al-Ghafuri kata beliau hafizahullah ta'ala adalah ismun lillahi subhanah. Kalau ar-rahmah apa tadi? Sifatun thabitatun, sifat. Nah, Al-Ghafur ismun lillahi subhanahu yatadhammanul maghfirah. Al-Ghafur adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Sang Maha Pengampun. Jadi lafaz Al-Ghafur itu merupakan nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang yatadhammanul maghfirah, yang mencakup al-maghfirah, ampunan, seluruh ampunan. Jadi yang Maha Pengampuni, yang Maha Mengampuni, Sang Maha Pengampun, yang memiliki semua ampunan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Al-Ghafur namanya. Ya. Kemudian beliau sebutkan hafizahullah ta'ala, wa hiya as-satru lidhunubi ibadihi. Al-Ghafur adalah as-satru lidhunubi ibadihi, yang menutupi dosa-dosa hambanya, yang menghapus dosa-dosa para hambanya, wattajawuzu anhum, dan apa-apa yang merupakan pelampauan batas dari mereka, Allah ampuni, Allah hapus. Ya. Nah, ini Al-Ghafur. Jadi salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengampuni seluruh dosa-dosa para hambanya, jika para hamba itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, dauman ay daiman wa mulaziman dzalikar raja. Makna daripada lafaz dauman yang dikatakan oleh Nazim Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kata Syekh Bilal, dauman adalah daiman, ya, sama dengan kalau kita mengatakan daiman, ya. Hanya di sini masuk di lafaz-lafaz matan atau bait-bait syair yang aslinya daiman, ya, dituliskan menjadi dauman. Jadi dauman itu maknanya sama dengan daiman, senantiasa, selalu, ya. Mulaziman, terus menerus, mengharapkan ar-raja, ya.
Dzalikar roja, terus-menerus mengharapkan. Mengharapkan apa? Ampunan, kebaikan dari Sang Maha Pengampun. Ya. Siapa dia? Beliau adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaimanu huwal Jamzuri. Huwa Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri At-Tantawi Maulidan. Beliau adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Panjang namanya ya. Beliau sebutkan nama orang tua, nama kakek, kemudian kabilahnya, kemudian tempat lahirnya. Ini kebiasaan para ulama seperti itu. Ya. Bahkan Nabi kita sendiri, sallallahu alaihi wasallam, beliau sebut nama gandengkan dengan ayahnya. Ya. Maka ini termasuk kebaikan ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang dicontohkan oleh para ulama. Ya. Sebagian dari kita di negara kita ini, negara Indonesia, atau di Sulawesi, ya, itu ketika kita menyebut orang tua di ujung nama kita, itu kadang gimana ya? Katanya kurang sopan, ya, kurang sopan. Padahal justru ketika kita tulis nama kita kemudian kita gandengkan dengan orang tua, itu merupakan kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang dicontohkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Dan kalau kita lihat semua para ulama ketika mereka memulai tulisan-tulisan mereka dan penulisan kitab-kitab mereka itu senantiasa ada biografi, ya, biografi singkat. Ada yang singkat, ada yang luas, ya, Imamul Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya dari para ulama itu senantiasa dituliskan, ya, orang tua mereka, kakek mereka terus ke atas. Nah, At-Tantawi Maulidan, ini tempat lahir beliau rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini atau matan Tuhfatul Atfal ini. Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i madhaban, jadi madhab beliau ini madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ya. Asy-Syahir bil Afandi, yang dikenal dengan sebutan Afandi. Nah, kalau kita di sini mungkin Effendi gitu ya, Effendi. Ada yang bernama Effendi. Kalau di sana orang Mesir Al-Afandi. Nah, kana hayyan, beliau hidup pada tahun 1213. Ya, 1213 Hijriah. Wa qad taqaddamat tarjamatuh, dan telah lewat biografi daripada biografi Asy-Syaikh rahimahullahu taala an-Nazim di sini. Nah, kemudian matan yang kedua, qala rahimahullah, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian musalliyan ala Muhammadin, salawat serta salam atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa man tala, dan kepada para keluarganya, wa man tala, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat keterangan dari Syekh Bilal hafizahullah taala. Alhamdulillah, kata beliau hafizahullah, wa ma ba'dahu ila akhirin nazm. Ya. Alhamdulillah, segala puji, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
dan apa-apa setelahnya. Maksudnya kalimat-kalimat setelah alhamdulillah itu. Sampai di akhir an-nazam ini, di akhir tulisan beliau ini. Maqulul qaul, ucapan yang beliau sebutkan di sini. Wal bad'u bil hamdalah, beliau awali, beliau mulai dengan ucapan alhamdulillah. Wa ma ba'daha, dan kalimat-kalimat setelah alhamdulillah itu merupakan ibtida'un idhafiyun, pendahuluan yang sifatnya disandarkan ya, kepada lafaz ini, kepada ucapan beliau ini. Wa huwal bad'ul ladzi taqaddamahu syai', dan alhamdulillah ini merupakan pendahuluan yang didahului oleh sesuatu. Beda dengan basmalah tadi ya. Basmalah beliau sebutkan tadi pendahuluan yang tidak pernah didahului oleh sesuatu. Kalau alhamdulillah ada yang mendahuluinya. Apa yang mendahuluinya? Basmalah itu tadi. Maka beliau sebutkan wa huwa al-bad'ul ladzi taqaddamahu syai'un, pendahuluan yang sesuatu bisa mendahuluinya daripada lafaz alhamdulillah ini. Ya, kemudian beliau sebutkan setelahnya alhamdu huwa al-ikhbaru an mahasinil mahmudi ma'a mahabbatin wa ijlalin. Ini makna daripada lafaz alhamdu yang disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah ta'ala, yaitu al-ikhbar an mahasinil mahmud, pengkhabaran, pemberitaan dari kebaikan-kebaikan yang dipuji, ma'a mahabbatin wa ijlalin, yang disertai dengan kecintaan dan pemuliaan. Ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersin, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Ini pemberitaan. Pemberitaan dari apa? Pemberitaan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita mendapat nikmat, dapat bingkisan misalnya, dapat hadiah, maka ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka fahaddits. Beritakan, ceritakan. Ya. Gimana beritanya? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ternyata ucapan alhamdulillah ini bukan hanya sekedar pujian, tapi kita memuji disertai dengan kecintaan dan pemuliaan terhadap yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya ini. Makna lafaz alhamdulillah. Ya. Jadi orang yang mengucapkan lafaz alhamdulillah itu jangan cuma sekedar mengucapkan saja, jangan. Tapi fahami maknanya. Ya, ternyata lafaz atau makna daripada lafaz alhamdulillah ini di dalamnya pemberitaan. Ya, kita memuji ya, Sang Maha atau yang memiliki semua pujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan kecintaan dan pemuliaan. Itu lafaz alhamdulillah. Jadi bukan cuma sekedar ucapan. Bukan cuma sekedar ucapan. Ini lafaz alhamdulillah. Kemudian wallamu fi lillah, lam pada lafaz lillah. Ada lam di situ ya. Lillah. Lam di situ. Lam yang pertama li. Lil istihqaq.
Lam yang merupakan istihqaq, kepemilikan. Sehingga maknanya adalah fallahu huwal mustahiqqu lihamdi subhanahu wa ta'ala. Ini makna lam yang terdapat pada lafaz lillah, kepemilikan. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki pujian itu, yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Kenapa maknanya seperti itu? Karena ada huruf lam, yang mana huruf lam ini maknanya adalah lil istihqaq, sehingga tidak bisa dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalimat lafaz datang dalam bentuk lillah. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya, salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, maknanya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala bahwa afdalu ma warada fi ma'na shalah annaha minallahi ats-tsana'u ala nabiyhi fil mala'il a'la wa minal malaika al-istighfar wa minal malaikati al-istighfar wa minal adamiyyin ad-du'a. Ya, beliau sebutkan makna daripada as-shalah, musallian, salawat atas nabinya dan para keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Maknanya gimana ini? Beliau sebutkan. Ya, beliau sebutkan bahwa kalau salawat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, annaha minallahi, maka salawat di situ maknanya adalah ats-tsana'u ala nabiyhi fil mala'il a'la, pujian atas nabinya pada makhluk-makhluk yang di langit. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya pada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ya. Ini kalau pujian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau sebutkan wa minal malaika, dan kalau pujian itu atau salawat itu dari para malaikat, maka di situ maknanya berupa istighfar, ampunan. Iya, ampunan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam keutamaan hadis yang menunjukkan keutamaan bermajlis ilmu. Apa bunyi hadisnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Di sini haffathumul malaikah itu maknanya istighfar. Allah akan para malaikat akan terus memintakan ampun. Ya. Untuk para penuntut ilmu, untuk para orang-orang yang senantiasa bermajlis ilmu. Ya. Ini keutamaan, ya, keutamaan. Jadi kalau para malaikat di situ, maka di situ merupakan istighfar. Ya, mereka senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu yang berada di majlis-majlis ilmu. Kemudian aminal adamin ad-du'a. Ya. Kalau misalnya sholawat itu diucapkan oleh manusia seperti kita sekarang, misalnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, maka itu
bermakna doa. Ya, bermakna doa. Sebagaimana yang disebutkan di sini, ja'a an Abil Aliyah. Ya, dari Abil Aliyah, salatullahi ala rasulih adalah thana'uhu alaihi indal malaikah. Salatullah ala rasulih, Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat atas rasulnya, maka maknanya adalah thana'uhu alaihi indal malaikah. Allah memuji nabinya, Allah memuji rasulnya di kalangan para malaikatnya. Ya. Kemudian wa alihi, makna daripada al-al beliau sebutkan di situ yutlaqu wa yuradu bihi man harumat alaihimus sadaqah min adin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad yuradu bihi azwajuhu radhiyallahu ta'ala anhun, wa qad yuradu bihi kullu mu'minin taqiyyin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam liya'ummas sahba radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau di sini hafizahullah menyebutkan makna daripada wa alihi dan keluarganya. Ya, keluarganya. Al-al beliau sebutkan maknanya itu kadang diitlahkan atau yang diinginkan adalah man harumat alaihimus shadaqah, orang-orang yang telah diharamkan atas mereka sedekah. Siapa mereka yang diharamkan atas mereka sedekah? Min alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, turunan Nabi. Ya, seluruhnya itu diharamkan atas mereka sedekah. Ini makna yang pertama daripada al-al. Ya. Keluarga Nabi yang langsung yang telah diharamkan atas mereka sedekah. Wa qad yuradu bihi azwajuhu radhiyallahu ta'ala anhunna. Ya, dan al di sini kadang yang diinginkan dengannya adalah istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun. Ya, wa alihi, dan istri-istri Nabi. Nah, itu. Dan kadang juga wa qad yuradu bihi, yang diinginkan al-al di sini adalah kullu mu'minin taqiyyin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al kadang yang diinginkan di sini adalah semua orang-orang mukmin yang bertakwa dari kalangan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi makna al itu banyak, ya. Sebagaimana beliau sebutkan di sini, bisa bermakna keluarga Nabi yang mana ini mereka ini ada punya ciri khusus, yaitu haram bagi mereka makan sedekah. Ya, ini makna yang pertama. Yang kedua, al di situ maknanya adalah istri Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, al di sini adalah semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman yang bertakwa dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga al namanya. Kenapa sampai dikatakan al seperti itu? Karena liya'ummas sahba. Umum, lafadznya umum, keumuman. Atau liya'ummas sahba ini kembali kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kembali kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, bertemu dengan Nabi, bersama Nabi, beriman kepadanya. Maka itu juga termasuk al yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini. Baik, ini makna-makna daripada lafaz al-al.
Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, wa man tala, dan orang-orang yang tala. Apa makna tala? Beliau sebutkan, ai tabi'ahum mimman jaa ba'dahum wa yahtamilu an yakuna al-muradu man talal qur'ana muhafizan ala adaihi wal amali bima fihi. Yang dimaksud atau yang dimaksud dengan makna tala adalah tabi'ahum mimman jaa ba'dahum, ya, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti yang datang setelah mereka, Nabi, para sahabat, Nabi beserta para sahabat. Ada orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka. Ini talahum, orang-orang yang mengikuti mereka. Dan Asy-Syaikh hafizahullah taala, beliau mengatakan di sini, wa yahtamilu ayyakunal murad, ya, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mengikuti man talal qur'ana muhafizan ala adaihi wal amali bima fihi, yaitu orang-orang yang senantiasa talal Quran, membaca Al-Quran. Muhafizan, orang-orang yang senantiasa menjaga, menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ini yang beliau sebutkan daripada makna tala. Iya. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, atau kata an-nazim rahimahullah taala, wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, adapun setelah itu, hadza an-nazmu lil muridi, nazam ini, bait-bait syair ini saya peruntukkan bagi orang-orang yang menginginkan fin nuni wat tanwini wal mududi, orang-orang yang menginginkan dalam pembahasan nun sukun, tanwin wal mudud, dan bacaan panjang. Asy-Syaikh hafizahullah, beliau sebutkan makna daripada kalimat ini. Yang pertama, wa ba'du ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati ala nabi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Wa ba'du, adapun setelah itu, ya, setelah beliau memberikan pendahuluan, ya, pendahuluan dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat, ya. Maka fa inni jama'tu, maka aku mengumpul hadzan nazm, mengumpul bait-bait syair ini lil muridi, untuk orang-orang yang menginginkan. Lil murid maknanya adalah lit talib, orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang mencari, ya. Bait-bait syair beliau sebutkan wan nadhmu fil asal jam'ul asya, ya. Beliau sebutkan di sini hadzan nadhmu lil muridi. Jadi beliau akan menjelaskan apa itu an-nadhm. Iya. Jadi an-nadhm adalah fil asal jam'ul asya ala hay'atin mutanasiqatin wa ghalaba ala syi'ri isti'maluhu. Jadi pada dasarnya nazam itu adalah jam'ul asya, yang mengumpulkan sesuatu ala hayyatin mutanasiqatin, ya, kumpulan sesuatu, jam'ul asya, ya, kumpulan sesuatu di atas bentuk mutanasiqah, di atas bentuk yang tersusun. Ya, ini nazam namanya. Ya. Kumpulan sesuatu, ya, dalam bentuk
atau di atas bentuk susunan-susunan. Itu kalau kita mau terjemahkan lebih luasnya, lebih umum, bentuk susunan-susunan. Wa ghalaba ala syi'ri isti'maluhu, dan kebanyakannya itu digunakan pada kalimat-kalimat syair. Ya. Jadi kebanyakan susunan-susunan ini itu digunakan dalam susunan syair. Itulah yang disebut dengan nazam. Ya. Jadi nazam itu ya, kumpulan sesuatu dalam bentuk susunan, tersusun. Makanya kita lihat nanti ya, dari apa yang beliau sebutkan tadi di awal ya, sampai selesai kitabnya ini, itu dalam bentuk susunan-susunan ya, susunan kalimat-kalimat yang sangat rapi ya. Kalau diibaratkan mungkin dalam pembahasan atau dalam ilmu bahasa Indonesia ya, ada puisi, ada pantun, ada apa lagi? Hah? Semacam itu. Ya, puisi, pantun, banyak itu macamnya. Seperti itu modelnya. Kalau berakhiran u semua, a semua, i semua akhirannya. Jadi ini nazam. Ya, nazam seperti itu. Jadi kumpulan sesuatu yang bentuknya itu susunan-susunan kalimat, dan penggunaan ini biasanya digunakan dalam bait-bait syair. Nah, itulah nazam namanya, termasuk yang kita baca ini nazam ya, matan tuhfatul atfal. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah, fin nuni wat tanwini wal mududi, ay dzakartu fihi ba'dha muhimmatit tajwid, minha ahkamun nuni sakina wat tanwini wal mududi wa ghairiha ya. Jadi maksud daripada ucapan beliau rahimahullah pada pembahasan nun, tanwin dan al-mudud ya, yaitu yang dimaksud dengan ucapannya adalah dzakartu fihi, saya akan menyebutkan dalam pembahasan ini ba'dha muhimmatit tajwid, sebagian ilmu tajwid yang terpenting ya. Saya akan menyebutkan sebagian ilmu-ilmu tajwid yang penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Di antaranya apa? Ahkamun nunis sakinah, hukum-hukum nun sukun, wa tanwin, hukum-hukum tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, wal mudud ya, dan bacaan-bacaan panjang, wa ghairiha, dan selainnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita ambil saja ini pendahuluannya untuk teman kita di malam hari ini. Samaituhu bi tuhfatil atfali, samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali. Aku menamakannya, kata Sulaiman Al-Jamzuri, aku menamakannya, beliau namakan kitab ini ya, nazam ini, bituhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal, an syaikhina, dari guru kami, al-mihi dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Beliau Syekh Bilal hafizahullah akan jelaskan sebentar ya apa makna daripada dzil kamal di sini. Ya, samaituhu ay hadzal nazm, saya menamakan nazam ini dengan tuhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal. Wa hadza ka'adati ahli ilmi ayusammu talifahum wa manzumatihim. Dan ini kata Syekh hafizahullah, inilah kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama apa? Mereka menamakan karangan-karangan mereka, bait-bait syair mereka dengan penamaan. Artinya mereka kalau menulis, setelah menulis mereka berikan nama tulisan itu.
Termasuk Syekh di sini rahimahullah, beliau menulis, maka tulisan beliau ini namakan dengan apa? Dengan Tuhfatul Atfal. Ya, dan ini kebiasaan oleh para ulama, ketika mereka menulis, maka tulisan mereka itu senantiasa diberikan nama. Ya, diberikan nama daripada tulisan dan karangan-karangan mereka. Wa tuhfa, boleh sebutkan makna Tuhfatul Atfal sekarang. Tuhfa asy-syai'ul hasan. Asy-syai'ul hasan. Fa innahu rahimahullah athafahum wa khassahum bisyai'il hasan wa huwa ma fiha minal ahkamit tajwidiyah. Ya. Tuhfa maknanya adalah asy-syai'ul hasan, sesuatu yang baik. Ya. Sesuatu yang baik itu tuhfa. Maka beliau sebutkan di sini, fa innahu rahimahullah, maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini athafahum wa khassahum bisyai'il hasan. Ya. Beliau menyajikan sajian, ya. Beliau menyajikan sajian yang khusus, ya, dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Sesuatu yang baik, sesuatu yang baik dari hukum-hukum tajwid. Jadi Asy-Syaikh rahimahullahu taala Sulaiman Al-Jamzuri akan menyajikan dalam kitab ini pembahasan-pembahasan yang khusus, pembahasan-pembahasan yang baik dalam hukum-hukum tajwid. Ya. Ini makna tuhfa. Kemudian al-atfal. Al-atfal jam'u tiflin, jamak daripada tifl. Apa itu tifl? Wa huwa kullu man kana mubtadi'an bil ilmi walau kana balighan. Ya. Atfal adalah jamak tifl. Ya. Maknanya adalah kullu man kana mubtadi'an. Ya. Setiap atau semua orang yang kana mubtadi'an bil ilmi, orang-orang pemula dalam menuntut ilmu. Ya. Orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu walau kana balighan, meskipun dia sudah baligh. Ya. Jadi walaupun dia sudah baligh tapi pemula dalam menuntut ilmu, maka itu namanya apa? Atfal. Kalau dalam bahasa umumnya diartikan dengan anak kecil. Ya, atfal, anak kecil. Dan ini penamaan sudah menjadi penamaan yang umum. Bustanul Atfal, TK Bustanul Atfal, ya kan? Taman kanak-kanak. Ya. Maka Syekh hafizahullah taala di sini menyebutkan makna atfal itu, yaitu kullu man kana mubtadi'an bil ilmi, semua orang yang pemula dalam menuntut ilmu walaupun dia sudah balik. Kita di sini sudah balik semua. Ya. Tapi kalau ada orang yang baru menuntut ilmu, maka itu namanya atfal. Ya. Atfal, pemula dalam menuntut ilmu. Jadi bukan anak kecil, ya. Bukan anak kecil. Oh, ini saya kenapa dipanggil atfal ini? Bukan. Kita dipanggil atfal karena pemula dalam menuntut ilmu walaupun dia sudah balik, sudah orang tua misalnya. Taib, ini Tuhfatul Atfal. An Syaikhina Al-Mihi, dari guru kami Al-Mihi, ai ma nazamtuhu fi hadhil abyati fa inni la u'addu illa naqilan dzalika an syaikhi. Ya. Jadi beliau sebutkan dari guru kami Al-Mihi, maksudnya adalah apa yang aku susun dalam bait-bait syair ini, fa inni la u'addu, ya,
saya tidak membuat bait syair ini illa naqilan dzalika an syaihi, melainkan saya menukilnya dari guru saya. Ya. Saya tidak membuat bait syair ini melainkan apa yang saya nukil dari guru saya. Siapa gurunya? Nuruddin Ali ibn Umar. Nuruddin Ali ibn Umar, ibnu Ahmad, ibnu Umar, ibnu Naji, ibnu Funaish Al-Mihi. Al-Mihi nisbatan ila Mih, nisbah kepada Mih. Apa itu Mih? Baldatun fi iklimil manufiyah. Ya, nisbah kepada Mih. Mih ini adalah sebuah kampung atau sebuah wilayah yang terdapat pada Munufiyah. Munufiyah itu Monofia. Di mana itu? Jelas ini di Mesir sana ya, di negara Mesir. Ya. Karena Al-Jamzuri termasuk guru beliau itu dari negara Mesir. Wa khassahu bidzikri litalaqqihi anhu rahimahullah. Kemudian beliau khususkan dengan penyebutan di sini karena beliau mengambil ilmu tajwid ini secara talaqi, langsung bertemu dari guru beliau rahimahullahu taala. Ulidal Imamul Mihi rahimahullahu taala biha al-Mih ya, sanah ya. Jadi Al-Mih ini dilahirkan pada tahun 1139. Wa kana dhariran. Subhanallah, ini guru beliau ya, Al-Mihi. Beliau lahir sudah dalam keadaan dhariran, buta. Iya. Wa qara'a bihal Qur'ana. Beliau membacakan Al-Qur'an. Tsumma rahala ilal Azhar. Kemudian pindah ya, atau melakukan perjalanan ya, pergi ke kota Azhar. Washtaghala fiha bil ilmi muddatan. Beliau sibuk dengan ilmu di sana berapa lama. Tsumma rahala minha ila Tanta. Kemudian pergi lagi ke kota Tanta. Fa aqama bi jami'aha Al-Ahmadi. Kemudian di sana beliau mendirikan ya, jami'ah, sebuah kampus Al-Ahmadi. Mustagilan bil ulumi wal qiraat tadrisan wa sama'an. Ya, beliau di sana sibuk dengan ilmu qiraah, mengajarkan, kemudian mendengarkan ya, bacaan-bacaan. Hatta tuwfiya sabihatal arbi'a li 14 lailah, sampai beliau meninggal pada pagi hari di hari Rabu, malam yang ke-14 ya, malam yang ke-14 min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal pada tahun 1204 Hijriah. 1204 Hijriah. Ya, kemudian terakhir beliau menyebutkan makna daripada Dzil Kamali. Dzil Kamal maknanya adalah sahibil kamal. Yang mempunyai kesempurnaan. Ya, yang memiliki kesempurnaan. Ya. Maksudnya di sini beliau sebutkan, kata Syekh Hafizahullah, wa tahtamilu hadhil ibaratu ma'nayain. Ya, ungkapan ini memiliki dua makna. Ya, Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Jadi memiliki dua makna. Yang pertama adalah ayyakuna muraduhu bil kamal al-kamalul 'am, ay kamaluhu fi khalqihi bi ayyakuna saliman minal 'uyubi wa kamaluhu fi khuluqihi bi ayyakuna hasanal khuluqi wa ghaira dzalika
mimma yumkinu husuluhu fil makhluk wa hadza mahmalun hasan. Jadi makna yang pertama dzil kamal di sini yang memiliki kesempurnaan yang secara umum. Ya. Ya, kesempurnaan dalam fi khalqihi. Ya, kesempurnaan dalam ciptaan. Saliman minal uyub. Tidak cacat. Ya. Ada bayi yang lahir cacat, ya kan? Ya, cacat misalnya buta. Ya. Cacat misalnya besar satu anggota badannya misalnya. Ada yang lahir seperti itu. Maka kalau yang dimaksud dengan al-kamal, kesempurnaan secara umum, maka ini maknanya saliman minal uyub. Ya, tidak memiliki cacat, selamat dari cacat. Ya. Wa kamaluhu fi khuluqihi bi ayyakuna hasanal khuluq, dan kesempurnaan dalam akhlak, ya, yaitu bagus akhlaknya baik. Ya. Ini makna-makna umum ini. Wa ghairu dzalika mimma yumkinu husuluhu fil makhluk, dan lain-lain sebagainya yang mungkin makhluk itu bisa mendapatkan, ya, kesempurnaan itu, baik akhlaknya, selamat dari cacat. Dan kata beliau hafizahullah, wa hadza mahmalun hasan, dan ini kemungkinan yang baik, ya, yang benar. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dzil kamal, al-kamal di sini ayyakuna muraduhu bil kamali al-kamal al-khas. Ya, yang diinginkan al-kamal di sini adalah kesempurnaan yang khusus. Apa maksudnya itu kesempurnaan yang khusus? Beliau sebutkan bi ayyakuna muraduhu bi annahu ittasafa bi sifatil kamal minal ismah wa ilmi, minal ismati wa ilmi ba'dil mughayyibati wa ghairi dzalika. Wa hadha an-naw'u minal kamal. Wa hadha an-naw'u minal kamali la yumkinu idrakuhu mutlaqan, bal huwa mimma yu'tihi Allah subhanahu wa ta'ala anbiya'ahu wa rusulahu. Ya, beliau sebutkan, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-kamal yang khusus di sini adalah kamal yang merupakan sifat. Bisifatil kamal, sifat yang sempurna, terjaga, terpelihara, dan mengetahui sebagian atau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini sempurna namanya, memiliki kesempurnaan yang khusus. Maka kata beliau hafizahullah, kesempurnaan yang seperti ini itu tidak mungkin dicapai oleh manusia, ya, tidak mungkin didapatkan oleh manusia secara mutlak. Akan tetapi yang bisa mendapatkannya adalah mimma yu'tihi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa-siapa saja yang Allah berikan khusus kepada mereka. Siapa mereka? Allah berikan khusus hanya kepada anbiya'ahu, kepada para nabinya, wa rusulahu, dan kepada para rasulnya. Jadi al-kamal yang sifatnya seperti ini, penjagaan atau bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, maka Allah khususkan hanya kepada para nabi dan kepada para rasulnya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jin ayat 27 Allah sebutkan illa manirtadha mir rasul. Ya. Dan di awal ayat ini Allah sebutkan, ya, tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, siapapun juga. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya dari kalangan para rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa manir tadha, kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan
mir rasul, dari kalangan para rasulnya. Allah langsung sebutkan para rasul, berarti nabi masuk di dalamnya. Ya, kalangan para nabi, kalangan para rasul itu yang Allah ridhoi, maka Allah berikan khusus ya penjagaan dan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi dan para sahabatnya lagi berjalan, tiba-tiba melewati 2 kuburan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa 2 penghuni kubur ini sementara disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 penghuni kubur. Coba. Ya, ini Nabi langsung mengetahui ini. Jalan-jalan bersama para sahabat melewati 2 kuburan, tiba-tiba Nabi mengatakan bahwa 2 penghuni kubur ini sementara disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib, ya kan? Dari mana Nabi tahu? Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iya, Allah ridhoi sehingga Nabi Rasul bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib seperti itu. Baik, selesai ucapan beliau, kita ambil ringkas saja ya karena masih panjang ini. Di akhir pembahasan beliau sebutkan ya, wa hadzani kamalani basyariyani, dan 2 kesempurnaan ini kesempurnaan yang Allah berikan kepada makhluknya, 2 makhluknya. Wa hunaka kamalun ilahiyun khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan di sana ada kesempurnaan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kamalu ilahiyun khasun lillah. Ya, kesempurnaan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Ya, sesuatu apapun juga tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula wath thawaba. Aku berharap dengan nazam ini bisa bermanfaat bagi para at-tullab, bagi para penuntut ilmu. Kemudian aku berharap juga dengan tulisan ini, dengan nazam ini bisa mendapatkan pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Kemudian kita baca syarah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullahu taala. Baik, saya kira ini untuk pertemuan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.